Halo, apa kabar kalian, Potatoers dimanapun kalian berada? Ya, di sini aku ingin membacakan mengenai jika dia pernah menyakitimu, inilah yang ia rasakan sekarang. Jika ia memang pernah menyakitimu, inilah yang ia rasakan sekarang. Oke. Silakan kalian berdoa dulu 10 detik untuk pause videonya. Kalau aku di sini tentunya sudah berdoa ya, teman-teman. Kita mulai. Jika kalian sudah berdoa, stay with me, oke? Jangan kemana-mana. Value. Jika orang ini pernah menyakiti kamu, maka ini yang ia rasa sekarang. Breakthrough. Becoming, grounded, dan ada kartu I am. Teman-teman, kalau aku ngelihat di sini ya, dari kartu-kartu yang sudah aku buka tebarannya, aku kok kayak ngerasa dia ini mencoba untuk mencari jati diri. Jadi gini, dia itu kan kayak ngerasa mungkin waktu ada kamu semuanya aman, semuanya diperhatikan gitu ya, semua aman, semua diperhatikan. Nah, ketika tidak ada kamu, dia itu kayak banyak berupaya mati-matian untuk menunjukkan bahwa dia itu mampu mandiri. Ya, dia tuh mampu mandiri. Dan jujur aja ya teman-teman, kalau misalnya sama kamu tadinya kamu mungkin ngopeni dia ya, dia tahu kenal sama orang penting, terus ada apa sih namanya, kayak taraf hidup yang berubah. Sekarang ini jujur aja dia menjadi dirinya sendiri. Dia memperkenalkan ke orang-orang bahwa dia apa adanya aja. Kalau misalnya dia pengangguran, ya dia memperkenalkan diri pengangguran. Tetapi dia di sini mencari arti. Terus, ya bagaimana dia bertahan hidup, itu yang dicari. Ya. Kita akan lihat orang yang menyakiti kamu. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita lihat dulu personalnya. Pelan-pelan saja, ya. Voyage. Bisa aja dia ini adalah orang jauh atau tinggalnya jauh dari kamu. Bisa aja kalian beda ras, beda suku, bangsa, negara, whatever itu ya. Yang pasti dia dari seseorang yang jauh, tinggalnya jauh, apa asalnya jauh. Di sini dia itu termasuk orang yang aku bisa bilang playboy, ya. Playboy seakan-akan ya, kalau mau playboy alus, playboy kasar mungkin ya apa yang kamu anggap ke dia lah gitu ya, karena dia tuh ada pemikat, gampang memikat hati wanita, aku nggak tahu kenapa. Yang kedua prince ya, di sini mungkin saya nggak tahu apakah dia ini kekanak-kanakan ataukah dia punya anak atau kamu punya anak dari dia. Ya, yang pasti ini kan bicara mengenai anak kalau prince itu. Dan sikapnya itu adalah kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan sekali, ya. Happiness. Kamu sama dia sempat bahagia, sempat ada ikatan pernikahan mungkin atau sesuatu yang dalam. Saya nggak tahu, karena ada kartu happiness, ada gambar cincin di sana. Kemudian fortune ya, orang ini tuh bebas teman-teman, jadi tidak cukup bersama dengan kamu, dia tuh bisa jadi single, mau cari uang dengan caranya sendiri dan nggak bisa diatur, karena di sini ada kartu fortune ya, bolak-balik sikapnya kayak begitu aja. Yang jelas misalnya kamu tahu dia playboy ya terus akan seperti itu karena ngelihat kebebasan.
Di sini banyak konflik ya, energinya kamu sama dia. Mungkin kamu banyak sakit hati, banyak hal-hal yang dia lakukan mungkin di luar dari di luar dari satu rules kamu ya. Kok kamu ketemu sama orang kayak gini, kamu juga kaget. Banyak ketidakberuntungan juga, banyak penundaan di sini, dan gak ada jalan keluarnya. Saya lihat belum ada jalan keluar antara kamu sama dia. Entah kamu pisahnya baik-baik atau just dia pergi aja. Di sini ada kartu granted. Ya, mungkin hubungan ini itu dia kayak mencari satu keuntungan dari kamu. Aku nggak tahu keuntungan apa. Tapi kamu kayak banyak berkorban sama dia. Dan di sini ya realization. Bisa jadi ya teman-teman, ada yang pergi gitu aja. Ya, aku cuman bilang jauh di luar dari. Ya, ini aku ngelihat ya kamu kayak banyak ngebantuin dia terus-menerus. Ini masalah keuangan juga. Ya, masalah keuangan. Ketemu misalnya mungkin dia bekas suami kamu atau sesuatu yang dalam, kamu kasih terus uang ke dia dan lain-lain. Tapi kayak butuh bantuan gitu loh. Itu ada faktor itu di situ. Kita akan lihat ya. Ya, walaupun dia mungkin sudah bahagia dengan pilihannya sekarang, tetapi di sini kita harus check and recheck sebetulnya orang ini itu gimana sih, ya kan? Kondisi orang kan gak ada yang tahu, dan kamu mungkin masih kayak nyimpen bentuk sakit hati, masih nyimpen segala sesuatu yang menurut kamu kok hak gue lu ini, hak gue kok lu gituin gue, ya mungkin seperti itu. Kita akan lihat di sini ya teman-teman. Entah kamu merasa pernah terjebak sama orang ini dan dia ya udah just go away begitu. Kita nggak tahu. Sekarang kita lihat untuk kondisinya dia ya. Ada kartu Four of Pentacles. Aku bisa bilang dia ya dalam sisi keuangan cukup lah, ada masukan dan ya lebih dari cukup aku lihatnya ya. Terus di sini ada kartu Fortune. Dia kayak menunggu perubahan nasib teman-teman. Saya nggak tahu apa, tapi selalu itu yang ditunggu. Selalu itu yang ditunggu sama dia. Di sini ada kartu Knight of Cups ya. Knight of Cups ini bicara mengenai hati dan lain-lain. Ya, di sini aku ngelihat ada yang sudah mendapatkan pasangan juga ya, dan ya itu kehidupannya mungkin lebih baik karena mungkin dibantu sama pasangannya dan menemukan tambatan hatinya saat ini dengan tenang ya. Lalu di sini ada kartu Pentacles. Ya, aku bilang teman-teman, dia bertemu dengan mungkin sosok yang banyak uangnya. Jadi sekarang ini kalau kamu ngarep dia sengsara atau gimana, aku bilang tidak. Karena dia ya sekalipun dia menyakiti kamu, roda keberuntungan itu masih ada sama orang ini. Ya, jadi dia menemukan tambatan hatinya. Dan kita akan lihat apakah dari hubungan ini ada kebahagiaan yang dia dapat atau ada kabar bagaimana. Kita lihat lagi ya teman-teman. Ada kartu The Devil. Wah, ini ada kartu yang sebetulnya dia tidak bisa lepas dari orang ini, dari wanita ini atau pria ini, karena memang ya itu sumber penghasilan. Oke, jadi hidup dia tergantung. Dan ya mungkin orang ini kalau kondisinya kamu ketemu sama cowok yang bermasalah, yang pemalas, yang ini ya misalnya ya pemeretan, ya bisa jadi. Di sini ada kartu Seven of Cups. Jadi dia itu punya wanita ini untuk memenuhi namanya hasrat dan kebutuhannya dia. Dan aku bilang di sini teman-teman, ya sekarang ini hidupnya lancar karena ada sokongan di sini. Gitu loh. Ini ketemu kok dengan wanita, dengan apa, dengan pria, aku lihatnya ya. Selalu ada perasaan yang tidak puas di sini.
tidak puas, dan dia kayak memikirkan, mungkin ya, dia berpikir mengenai keluarga. Ya mungkin aja teman-teman, kalau kamu di sini punya anak ya, dia di sini mulai kayak ingat, mulai ada rasa kangen gitu sama anak yang dari kamu, atau misalnya anak dia dengan kamu, atau dia di sini pengen punya anak, kita nggak tahu. Tapi aku nggak tahu apakah di sini intinya dia ingat, dalam arti ingat bicara jujur atau enggak ke pasangannya ya. Tapi kalau aku lihat di sini sih kayaknya ya pengen sebetulnya dia punya keluarga, hidup mapan, rukun gitu. Tetapi di sini kayak ada ketakutan, ada kartu The Moon. Jadi masih jalan menuju ke sana mungkin ya. Ada arah ke sana, tapi kayak dia ragu, takut. Karena dia tanpa orang ini kayak nggak bisa apa-apa. Di sini ada kartu Cups, ada kartu galau, yang aku tangkap di sini, dan nggak tahu sebenarnya arah hubungan dia dengan pasangan yang sekarang itu kayak mau dibawa kemana. Oke, dia juga bingung nih mengarahkan gimana. Dia kan juga tidak mau terikat mungkin dengan satu orang, dan aku ngelihat di sini makin kesini makin galau energinya sekarang. Oh ya teman-teman, dia kayak menutup diri, mungkin terikat dengan masa lalu. Kalau dia punya salah sama kamu, di sini memorinya masih ada. Apalagi kalau kamu punya ikatan batin sama dia ya, dia tuh kayak ada rasa nyesel loh. Kira-kira apa ya, aku mau menghubungi kemana, menghubungi kamu kemana? Kalau misalnya posisinya sudah saling ngeblok ya, atau dia ngeblok kamu duluan, apakah kamu di sini pengen membuka pintu hati? Kan belum tentu. Tapi yang aku lihat, kita hanya cukup tahu sekarang dia ada rasa bimbang dari masa lalu. Ya bisa aja rasa bimbangnya itu terkait dengan apa yang dia mau capai sekarang. Ya dia takut mungkin nanti ketahuan biang keroknya. Jadi dia tuh kayak menutup rapat masa lalu. Dan di sini tuh dia kayak apa ya? Kayak ada rasa ketakutan gitu loh, pernah punya salah di masa lalu. Apalagi ngelihat kamu adalah orang yang baik ya. Dan aku lihat di sini orang ini tuh sebetulnya masih kayak ada, ngerasa kayak ada unfinished business sama kamu. Cuman ya gitu ya, untuk mau mempertanggungjawabkan semuanya itu masih belum kelihatan. Dia pengen kayak mendapatkan, maksudnya gini, dia pengen berkeluarga, pengen kayak ngapus luka lamanya gitu ya. Tapi namanya gini ya teman-teman, kalau seandainya kamu punya hubungan darah, maksudnya kamu punya anak dari orang ini ya. Jika kamu punya anak dari orang ini, kita akan lihat dia ingat anak kamu. Ya, dia ingat anak dia. Di sini ada kartu Sun. Dia ada rasa nyesel ninggalin anaknya, bukan ninggalin kamu, tapi kalau misalnya kamu punya anak, dia kayak ada khawatir, ya semacam kayak pasti ada ikatan darah lah. Dia kayak punya someday, dia bilang aku pengen muncul, someday aku pengen muncul, kalau aku kaya aku pengen muncul, kalau aku punya ini aku pengen ketemu, kayak gitu. Nah kamu harus siap-siap kalau kamu ikhlas apa enggak dia ketemu sama darah dagingnya. Misalnya kalau ini pernah menjadi mantan suami kamu atau mantan istri kamu ya, misalnya anaknya ikut kamu gitu. Di sini aku ngelihat dia itu merekam ya, bahwa kamu itu sebetulnya males mungkin berhubungan sama dia. Dia tahu ya, males terhubung dengan dia lagi. Dan di sini jatuh-jatuhnya dia juga males kayak berdebat sama kamu. Yang dia concernkan adalah dia pengen union dengan baik-baik, mungkin bertemu dengan darah dagingnya. Oke.
Sekarang apakah ada rencana dia untuk datang atau bagaimana? Kita lihat dalam waktu dekat ini. Nggak sih teman-teman, belum ada niatan mau datang. Tapi dia kayak punya apa ya, dia nggak lupa untuk mendoakan. Mungkin bisa mendoakan kamu, mendoakan darah dagingnya jika ada dengan kamu. Dan di sini dia kayak percaya dan yakin bahwa kamu di sini itu bisa melewati banyak hal. Dia di sini yang kayak punya perasaan malu untuk berhadapan sama kamu, karena ketika nanti dia berhadapan sama kamu kayak nggak punya nyali, pasti kamu akan bombardir dia, ya. Jadi jika orang ini punya perasaan bersalah sama kamu atau pernah menyakiti kamu, masa lalu itu tidak akan pernah semudah itu dilupakan, teman-teman. Apalagi ada unfinished business terkait anak, terkait materi, terkait apapun, ya. Di sini, ya, ada kartu you are stronger than you realize, ya. Kamu tuh sebetulnya kuat kok, bisa kok tanpa orang ini. Maksudnya hidup kamu itu so far baik-baik aja. So far baik-baik aja, tidak ada beban. Malah Tuhan mungkin akan kasih rezeki buat kamu. Nah, kalau kamu merasa diri kamu benar dan memang kamu merasa tidak harus untuk baikan dengan orang ini, nggak usah diikutin. Ikuti intuisi kamu, jalani aja ke depan harusnya bagaimana. Dan yang terakhir, ini ada kata I love you. Ya, I love you itu mungkin dalam dirinya sendiri dia pernah mencintai kamu, teman-teman. Dan rasa itu mungkin masih ada, tapi karena keadaan, kecerobohan, kesalahan dia sendiri, atau kesalahan kalian berdua, ini tidak terjadi dengan sempurna cinta kalian. So, yang kamu harus lakukan adalah lihat ke depan, lihat masa depan. Misalnya kalau kamu dengan anak dia bagaimana, kamu hidup dengan anak-anak kamu gimana, kamu masa depanmu gimana, perlukah cari pendamping atau tidak, dipikirkan dan ditelaah lagi. Kita membaca di sini ada D, K, M, W, A, P, B, V, dan L, ya. Di sini. Jika memang ada namanya yang muncul, atau memang misalnya kamu tertarik dengan pembacaan ini tanpa harus melihat namanya, nggak masalah. Ini hanya komplementari aja. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk channel Potato Tarot. Dukung terus channel aku dong, karena di tahun 2023 aku akan terus aktif di channel ini, ya. Dan Februari mungkin kita akan mulai untuk pendanaan YouTube untuk video shorts. Jadi kalau kalian nanya shorts itu apa, video durasi 60 detik, dan itu bisa jadi ramalan singkat untuk kalian. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. See you next time. I love you and bye bye.